Oke, eh, bertemu lagi. Selamat datang di kelas perekonomian Indonesia. Oke, saya akan lanjutkan di mana pada sesi ini saya menjelaskan tentang keuangan dan perbankan Indonesia. Oke, di mana perbankan dan keuangan Indonesia ini kita bisa tahu bahwasanya sejarah perkembangan dan kebijakan perbankan, di mana kebijakan pertama adalah paket kebijakan yang ada di tahun 83 dan juga kebijakan di tahun 88. Oke, dari itu kita bisa tahu bahwasanya masalah-masalah struktur perbankan Indonesia terhadap sektor moneter di mana terdampak luas terhadap perekonomian di tahun 97 sejak digulirkan de facto 88 sudah dapat terindikasi lemahnya perbankan Indonesia. Ciri-ciri yang diperkuat indikasinya yang pertama yaitu rasio modal terhadap aktiva produktif. Yang kedua rendahnya persyaratan modal. Terus yang ketiga tingginya jumlah kredit yang bermasalah. Terus lanjut pada dampak terbesar krisis moneter, di mana lumpuhnya sektor perbankan, pengaruh dengan keadaan ekonomi masyarakat pada fasilitas perbankan. Untuk kondisi dalam struktur perbankan Indonesia, pemerintah melakukan langkah pengetatan moneter sebagai reaksi merosotnya nilai rupiah terhadap valuta asing. BI juga melakukan penghentian transaksi surat berharga, pasar uang, menarik dana, dan menaikkan suku bunga. Itu menjadikan dalam kondisi yang tertentu atau moneter. Masalah yang selanjutnya yaitu arsitektur perbankan merupakan suatu kerangka dasar sistem perbankan Indonesia, di mana arah kebijakan pengembangan industri suatu API itu menjadikan landasan visi mencapai suatu sistem perbankan yang sehat, kuat, efisien, serta membantu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Yang pertama, struktur perbankan yang sehat, efektif. Terus yang ketiga, independen dan efektif, perbankan yang kuat, infrastruktur mendukung yang mencukupi, serta perlindungan konsumen. Ini selalu ada pada seluruh perbankan. Ada beberapa cara yang telah ditempuh pemerintah, yaitu dalam menyediakan perbankan Indonesia, seperti likuidasi bank, penggabungan bank atau merger, restrukturisasi perbankan, serta rekapitulasi perbankan. Itu menjadikan cara-cara yang ditempuh pemerintah supaya perbankan yang ada di Indonesia bisa terus berjalan. Arsitektur perbankan Indonesia merupakan kerangka dasar sistem perbankan Indonesia yang mencapai di industri perbankan 6 pilar dari sistem perbankan nasional yaitu struktur perbankan sehat, pengaturan yang efektif, sistem pengawasan dan independen dan efektivitas, industri perbankan yang kuat, infrastruktur pendukung yang mencukupi, serta perlindungan konsumen. Dalam pengembangan keuangan mikro, bagi pelaku ekonomi rakyat berperan penting dalam hal pengaturan tingkat konsumsi yang lebih pasti tidak berfluktuasi, mengelola risiko dengan baik, lebih baiknya secara bertahap, memiliki kegiatan usaha mikro, menguatkan kapasitas, perolehan pendapatannya, dan dapat merasakan tingkat hidup yang lebih baik. Itu menjadikan suatu gambaran di mana adanya perbankan. Terus di mana letak OJK? OJK menjadikan suatu badan pengawas di mana berdasarkan pada Undang-Undang tahun 2011 nomor 21 di mana OJK lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain. Visi OJK, misi OJK itu melindungi bagi
para konsumen. Oke. Dari OJK ini kita bisa tahu tujuannya yaitu terselenggara secara teratur, terus mampu mewujudkan sistem keuangan, mampu melindungi kepentingan konsumen. OJK juga berfungsi menjalankan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi, juga mempunyai tugas melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan. Terus untuk yang konsep dasar keuangan negara, di mana berdasarkan pada pembukaan Undang-Undang 1945 dijelaskan tujuan negara yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan serta ikut menjaga ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dari beberapa hal tersebut, kita bisa tahu sering diartikan bahwasanya mengenai penerimaan dan pengeluaran suatu negara selama periode 1 tahun, di mana itu menjadi konsep dasar keuangan negara adanya APBN. Tujuan nasionalnya yaitu pemerintah menentukan macam-macam pengeluaran, di mana adanya seperti gaji, pegawai, subsidi, pendidikan, kesehatan, BBM, biaya program pembangunan belanja daerah, termasuk untuk membayar utang dalam dan luar negeri. Tujuan penyusunan APBN adalah untuk mendorong mewujudkan tujuan nasional dari negara. Serta APBN yaitu berfungsi membiayai pencapaian tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan. Oke. Di mana kebijakan anggaran dapat diartikan kebijakan untuk mengatur penerimaan dan pengeluaran negara. Kebijakan anggaran yang berpijak pada pencapaian tujuan nasional, dan menurut Mubyarto menyarankan agar perencanaan APBN itu lebih besar pasak daripada tiang. Artinya sedapat mungkin dihindari pengeluaran yang lebih besar dibandingkan penerimaan negara yang disebut sebagai kebijakan anggaran defisit, apalagi jika pemerintah belum mampu mengelola anggaran secara efektif dan efisien. Terus masalah pengelolaan keuangan negara, anggaran yang senantiasa defisit dapat disebabkan karena pengelolaan sumber-sumber keuangan negara yang tidak optimal. Pengalihan sumber-sumber penerimaan yang tidak optimal itu berimbas pada alokasi APBN yang belum sepenuhnya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar rakyat banyak. Terbatasnya dana APBN, mekanisme efisien anggaran, dana komisi yang berasal dari pekerjaan proyek, APBN yang berfungsi sebagai sarana peningkatan kesejahteraan rakyat harus dapat menekan pada fungsi sebagai instrumen pemerintah atau retribusi pendapatan dan kekayaan. Kedua yaitu instrumen yang terkait secara spesifik adanya pajak dan subsidi diisi dengan pengeluaran pemerintah. Itu menjadikan bahan dari materi kali ini yaitu dengan pengelolaan keuangan negara yang sangat diperlukan bagi negara. Oleh karena itu kalian harus tahu bahwasanya pengelolaan keuangan negara di mana adanya lembaga-lembaga yaitu perbankan, adanya Bank Indonesia untuk menentukan kebijakan, serta yang bagian mengawasi atau lembaga yang mengawasi di mana adanya OJK supaya bisa tenang dalam menjalani perbankan yang ada di negara Indonesia ini. Itu menjadikan suatu negara akan berdaya saing. Oleh karena itu kita bisa tahu dengan adanya hal tersebut, negara Indonesia atau setiap negara akan mempunyai beberapa kegiatan yang agar perekonomian itu tetap berjalan.